Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fauzanur Hakim dengan NIM lahir 079. Pada video ini kita akan membahas wadah ilat sapi. Nah, wadah ilat sapi ini dia menggunakan bahan yang cukup unik teman-teman. Nah, di video ini kita akan membahas apakah bahan ini aman, apa alternatif dari bahan ini, dan apa strategi untuk tetap melestarikan wadah ilat sapi ini. Nah, next. Jadi, wadah ilat sapi merupakan makanan khas Banjar yang memiliki tekstur lembut dan legit. Nah, yang unik dari wadah ilat sapi ini kan tadi bahan pengembangnya. Ya. Bahan pengembangnya ini dijuluki kencing kuda, teman-teman. Nah, namun bukan kencing kuda sungguhan ya, tapi melainkan bahan pengembang yang mengandung amonium bikarbonat, natrium karbonat, dan bahkan amonium karbonat. Nah, jadi senyawa-senyawa ini yang mengandung amonium nantinya dia akan menyebabkan bau pesing ketika digunakan berlebihan pada kue wadai ilat sapi ini. Nah, selain itu penggunaan amonia dalam apa dalam bahan pangan ini menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Nah, mari kita membahas lebih lanjut tentang wadai ilat sapi ini. Nah, pertanyaan pertama itu apakah fermentasi membuat adonan mengembang? Jawaban saya, iya. Kenapa fermentasi membuat adonan mengembang? Karena pada saat proses fermentasi, baik menggunakan ragi, fermentan, atau bakteri lainnya yang menyebabkan fermentasi. Nah, jadi dalam proses fermentasi itu sendiri dihasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini nantinya akan terperangkap dalam gluten atau adonan adonan dari kue yang nantinya pada saat proses dipanggang ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan prosesnya mengembang dan lebih lembut kuenya, teman-teman. Nah, untuk fermentasi glukosa sendiri itu reaksinya biasanya diawali dengan karbohidrat kompleks. Namun karena biasanya kita disederhanakan, jadi glukosa akan dipecah menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, namun ada cara yang lebih efektif dan lebih praktis yaitu menggunakan bahan kimia, teman-teman. Nah, bahan kimia yang umum digunakan merupakan natrium bikarbonat, natrium amonium bikarbonat, bahkan ada juga yang menggunakan amonium karbonat. Nah, ketiga bahan ini praktis, namun ada risikonya tersendiri, teman-teman. Khusus natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat dan amonium karbonat, dia ketika digunakan berlebihan, dia akan menghasilkan gas amonia. Nah, gas amonia yang berlebihan ini dia akan menyebabkan bau pesing. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang ketiga pengembang ini. Nah, reaksi kimia yang terlibat dari ketiga pengembang tadi ini sebagai berikut, teman-teman. Mari kita bahas dari amonium bikarbonat terlebih dahulu. Nah, untuk amonium bikarbonat, dia ketika dipanggang atau dipanaskan, dia akan terurai menjadi gas amonia yang menyebabkan bau pesing dan karbon dioksida yang mengembangkan adonan dan uap uap air atau uap H2O yang nantinya akan menghilang sendiri. Nah, untuk natrium bikarbonat dia lebih aman, tetapi dia akan apa membuat senyawa natrium natrium karbonat yang kalau berlebihan dia akan terasa lebih pahit. Nah, yang paling buruk itu amonium karbonat, teman-teman. Karena dia akan menghasilkan 2 mol gas NH3. Jadi dia 2 kali lipat lebih banyak menghasilkan gas amonia dibanding natrium bikarbonat. Nah, ini merupakan note untuk teman-teman yang agar lebih mengerti. Jadi CO2 itu agen pengembang untuk kue kita dan NH3 itu yang harus kita hindari karena dia akan menyebabkan bau pesing. Nah, selanjutnya adalah merupakan data organoleptik. Hasil penelitian Pambudi dan Wijinarko tahun 2015 tentang kue bagiak yang mengandung formulasi amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat. Nah, untuk dosis yang paling disukai teman-teman itu dosis dari 1% sampai 2% dengan nilai fisik dan organoleptiknya itu 0,6 sampai 0,61. Nah, untuk dosis yang lebih dari 2% natrium amonium bikarbonat, dia sudah cenderung tidak disukai oleh konsumen. Jadi kita harus menggunakan sebisa mungkin di bawah 2% ya teman-teman untuk agar si pelanggan atau konsumen itu tidak apa tidak agar suka terhadap produk kita. Nah, di sini juga saya menyarankan formulasi alternatif yang aman, tapi masih menggunakan mempertahankan cita rasa tradisional. Di sini bahan yang pertama kita menggunakan baking soda 1% saja ya teman-teman. Nah, baking soda 1% ini gunanya yang seperti tadi, karena baking soda ini membuat rasa pahit pada kue, jadi kita hanya menggunakan 1%. Nah, untuk amonia yang bikarbonat maupun karbonat kita ganti menjadi ragi 0,5%. Nah, kenapa kita memakai ragi? Karena dia tidak mempunyai efek samping. Namun kita menggunakan ragi pasti prosesnya lebih lama ya teman-teman. Nah, di sini saya juga menambahkan sedikit perasan jeruk nipis yang fungsinya untuk mengkatalis NH natrium bikarbonat agar lebih cepat bereaksi untuk menghasilkan senyawa gas CO2. Selain itu dia akan memberikan aroma yang enak. Nah, selain itu kita
menambahkan minyak kelapa yang untuk membuat rasa gurih dan menambah tekstur rasa lembut. Nah, hasilnya kita dapat membuat kue yang masih empuk, wangi dan juga aman untuk dikonsumsi, teman-teman. Nah, untuk strategi edukasi untuk UMKM, nah yang pertama kita akan melatih dapur lokal untuk takaran dan teknik. Nah, ini bisa dibilang edukasi secara praktek langsung dengan warga atau pembuat dari kue untuk menggunakan formulasi yang tadi. Nah, label selanjutnya itu menggunakan label edukatif atau ini tampak atau slogan untuk membedakan produk kita yang tanpa amonium karbonat atau kencing kuda tadi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa berkolaborasi dengan dinas kesehatan untuk pendampingan dan juga tester agar masyarakat tahu kue yang kita formulasikan ini sedikit tidak berbau amis dan bahkan tidak berbau amis sama sekali. Dan yang terakhir itu menggunakan kampanye tradisional, tradisional tapi aman karena kita tidak menggunakan amonia yang pastinya dia berbahaya ketika digunakan secara berlebihan. Nah, untuk penutup, mari kita rawat tradisi dengan ilmu dan inovasi. Jaga rasa, aroma, dan keamanan pangan. Jadikan wadah ilas sapi lebih sehat dan modern. Dari dapur ke masa depan, kita bisa jadi agen perubahan. Sekian dari saya, Fauzanur Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Mas.